Halo semua, ya kembali berjumpa bersama saya Erwin Supandi dari channel YouTube Minatox Indonesia. Gimana market hari ini? Hari ini tradingnya lumayan oke ya, lumayan oke karena beberapa trading yang kebetulan tadi saya bawain live trading, posisi memberikan positif signal untuk buy, entah itu yang breakout, areal sideways maupun yang potensi reversal, rebound dari titik bawah. Hari ini diwarnai dengan kita banyak Q&A ya, tanya jawab live Q&A, dan saya memberikan trading simulation, yang mana lewat trading simulation ini kita banyak tujuannya adalah untuk mengetahui karakter trading kita seperti apa, dan juga sekaligus memberitahu teman-teman bahwa resikonya dalam bertrading, dan kita bisa mengenal kondisi market dan bagaimana cara trading yang baik ya, yang baik dan sesuai dengan kondisi psikologi trading kita. Ya, hari ini saya mau kupas satu hal. Kita ketahui bersama bahwa dalam waktu dekat ya, OJK akan menghapus atau menutup kode broker ya, transaksi kode broker. Jadi kita nanti di running trade sudah tidak kelihatan lagi kode broker, siapa yang beli dan siapa yang jual. Bagi sebagian orang, tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang sangat menyulitkan. Menyulitkan dalam proses pengambilan keputusan dan sebagainya. Lewat video ini, saya membagikan bagaimana sih caranya kita menyikapi hal ini. Dan dari sisi saya, Bapak Ibu, yang harus kita kenali sekarang. Nah, harus kita kenali adalah bagaimana tepatnya kita memiliki pola pikir seorang institutional trader atau seorang sebuah institusi, fund manager atau market maker. Kita harus mengerti pola trading mereka seperti apa. Saya tadi banyak bagikan di acara offline ya, dan untuk yang online ini saya tidak bisa bagikan semua karena ada beberapa case sensitif, tapi setidaknya sedikit banyak saya bisa bagikan hal-hal yang bisa Bapak Ibu cermati. Oke. Kita harus sebagai seorang retail trader ya, kita pada posisi ini adalah seorang retail. Dan bagi kita ketika kode broker ditutup, ada beberapa hal atau beberapa orang yang kesulitan untuk melihat ini saham ini sedang terjadi akumulasi atau distribusi, atau kapan waktu yang terbang, dan apakah saham ini momentumnya masih bagus apa sudah nggak bagus, dan lain sebagainya. Banyak yang menggunakan hal ini sebagai acuan. Kode broker ini banyak yang digunakan sebagai acuan untuk trading. Tapi terlepas daripada itu, saran saya, daripada kita memikirkan kode broker, kita mungkin lebih bisa berpikir seperti layaknya seorang trader internasional. Di market US sendiri sebenarnya kita tidak bisa melihat loh, itu juga ditutup. Jadi apa yang pemerintah lakukan, maksudnya OJK, mengambil kebijakan ini mengacu pada di Wall Street pun tidak dibuka kode broker. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengurangi atau otomatis menghapus praktek quote-unquote perbandaran istilahnya yang digoreng sendiri. Nah, aturannya jelas, jadi hanya otoritas saja yang bisa melihat. Nah, ini transaksi terjadi antara siapa dan siapa. Nah, dari sini kan ketahuan kalau kita transaksi goreng sendiri umpamanya atau dengan nama yang sama, itu kan mungkin Bapak Ibu pernah disurati atau dapat surat ya peringatan. Kadang-kadang kita kadang-kadang begini.
kita kadang-kadang lupa ya, lupa posisi kita udah antri jual, posisi di over, tapi di saat yang bersamaan ini belum kejual dan tiba-tiba kita mungkin umpamanya ada atau kita lupa sudah sempat input smart order buy ya, dan ketika harganya bergerak ke trigger dan kita bukannya jual malah kita kebeli lagi posisi yang di over, dan akhirnya dengan nama yang sama kita kebeli barang sendiri. Ada nggak ya pernah ngalamin gini? Nah, itu jadi kalau kalau kita retail kan kadang-kadang suka nggak tahu kan, kita nggak tahu. Tapi kalau dari sisi institusi kadang bisa mengerti. Itu sebabnya kode itu ditutup supaya praktek-praktek perbadaran jadi semakin berkurang atau bahkan tereliminasi. Nah, jadi ketika hal tersebut terjadi, maka saham-saham yang rasanya dengan valuasi fundamental yang kurang bagus dalam tanda kutip ya, akan menjadi susah untuk dikerek naik gitu. Dan akhirnya pada dasarnya kembali lagi diharapkan kita sebagai seorang investor memiliki pemikiran yang bijak untuk beli emiten atau saham-saham yang memiliki valuasi yang bagus. Itu sebabnya saat ini saya bahkan nih, gimana caranya sih untuk berpikir layaknya seorang institusi yang benar ya. Kita ini bukan model yang goreng-gorengan, bukan. Tapi sebuah institusi atau sebuah fund manager kalau mau beli saham itu apa sih yang mereka lihat gitu. Apa aja sih yang mereka perhatikan. Yang pasti nomor satu, harus dipastikan saham ini adalah saham yang liquid. Transaksi cukup besar, nilai transaksi hariannya cukup besar, dan memiliki fundamental juga yang bagus ya, yang track record-nya jelas. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu bagaimana sih caranya menghitung fundamental dan sebagainya, mungkin mulai sekarang boleh baca-baca juga, boleh mengerti, lihat-lihat. Tapi kalau saya ada shortcut-nya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu cari perusahaan itu, karena di saya sendiri ada indeks yang sudah ada pengelompokan yang mana isinya pengelompokan tersebut adalah saham-saham yang emiten itu yang bervaluasi bagus, yang berfundamental bagus, dan yang liquid juga ya. Contoh LQ45, Kompas 100, IX30, XIL, Trike Hati. Ada banyak indeks sebenarnya yang Bapak Ibu di dalamnya bisa pakai itu sebagai acuan, yang mana trading saham-saham itu aja. Jadi kita harus punya mindset seperti itu ya. Dan seorang institusi, ya, sebuah institusi mereka tidak jarang juga beli dalam jumlah yang besar. Dan ketika mereka beli dalam jumlah yang besar, mereka pasti memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi. Karena apa? Ketika mereka beli dalam jumlah besar tertentu, mereka tidak bisa serta-merta langsung keluar, gampang-gampang aja keluar. Kayak asing beli emiten itu nggak gampang, nggak mudah untuk mereka bisa keluar. Butuh proses, naik turun dan sebagainya, bagaimana mereka memaintain harga dan sebagainya. Atau meng-create euforia, sehingga banyak orang yang tertarik untuk ikut beli. Jadi bisa ya masa, bisa melalui transaksi yang dimainkan dengan baik, gitu, di-maintain dengan baik, dan sebagainya. Nah, jadi kita harus berpikir, ketika kita mau beli suatu saham, kita harus tidak boleh impulsif. Kita harus bagi porsi. Ya, money management digunakan. Karena itu yang mereka lakukan. Mereka tidak mungkin untuk HK langsung jebret semua alokasi, nggak mungkin. Mereka beli bertahap, ya, masukinnya bertahap. Itu tadi yang kita juga salah satu yang saya bagikan, bahwa ketika kita memutuskan untuk entry, kadang-kadang ada yang bilang, Pak, salah nggak sih kalau kita entry di titik ini? Dalam trading tidak ada yang pasti, yang taklek, yang benar atau salah.
kita bergerak di gray area, abu-abu, ya, bergerak di area abu-abu. Karena ketika Bapak Ibu memutuskan untuk entry, kalau kita membagi money management dengan baik, ketika anggaplah kita, let's say kita merasa salah gitu, nggak apa-apa, nanti kita bisa lakukan averaging. Kita bisa lakukan averaging. Dan bukankah sebaiknya begitu? Kita masuk bertahap sehingga memiliki porsi harga rata-rata yang baik. Karena pada dasarnya kan kita juga, harga itu bergerak terus ya. Kita titik beli sekarang belum tentu menjadi satu patokan. Bisa aja dia bisa turun dulu, swing dulu, untuk kemudian dia naik lagi. Itu menjadi acuan kita. Jadi ketika trading, pastikan Bapak Ibu harus punya salah satu kayak istilah kayak escape plan. Umpamanya kita salah, ya lagi-lagi salah beli, maksudnya bukan salah, tapi kita beli di posisi yang kurang tepat. Jadi seorang trader itu harus cukup berani untuk salah gitu. Kita harus beri ruang dalam diri kita bahwa setiap kali kita mengambil posisi, kita berpotensi untuk salah. Jadi wajar salah. Jadi kalau saya bilang kata-kata salah ini menjadi sesuatu yang negatif sih sebenarnya. Kita mungkin bisa lebih gunakan istilah kurang tepat. Jadi ketika Bapak Ibu putuskan untuk entry di satu titik, satu harga. Contoh hari ini Pegas kan breakout ya. Pegas breakout di level 165 kalau tadi catatan saya. Dan kemudian penutupan di 1615. Ketika ditanya, Pak, titik mana sih yang ideal kita buat entry? Harusnya di bawah 1600 tuh. Itu ideal banget tuh. Kalau saya bilang, nggak juga. Ketika bahkan di level harga 1615 atau yang saat ini, atau mungkin bahkan di bawah itu, bisa aja salah. Bisa aja besok dia berubah. Dia berbalik arah dulu untuk balik ke dalam dulu, swing dulu untuk kemudian rebound lagi. Dalam satu hari, dalam bertrading, kita tidak bisa mengambil satu keputusan satu hari itu adalah waktu yang terbaik untuk entry. Belum tentu. Kita dalam satu periode, bisa saja dalam satu periode dia bertahap. Tadi ada studi kasus di trading simulation yang kita buat, yang mana harga terjadi pergerakan dan kita melihat bahwa dia selalu kena titik itu, dia swing. Berarti di level itu, ya ada di level tertentu dia kena support. Nah itu kita boleh spekulatif buy. Nyatanya nggak langsung terbang tuh, dia turun dulu, ngambil ancang-ancang bahkan di bawah support, untuk kemudian dia rebound dengan baik. Artinya adalah tidak ada satu harga, satu nilai yang kita anggap, oh ini berarti murah sekali nih, atau ini berarti mahal sekali dan sebagainya. Ya belum tentu, harga itu bergerak. Jadi itu sebabnya saya selalu menekankan kepada teman-teman pentingnya untuk membagi alokasi dana. Satu. Dan kedua, kita juga harus tahu, institusional itu mereka tuh tidak FOMO, ya, tidak FOMO pastinya. Dan mereka selalu mencari momen buy on week. Bukan kejar saham yang terbang, buy high, sell higher. Orang institusional, mereka bisa akumulasi dengan kurun waktu yang panjang. Beli bertahap ya, bahkan ketika mereka beli, mereka kadang-kadang sengaja dibikin merah dulu. Ketika merah terjadi volume yang tinggi dan terjadi transaksi yang bagus, biasanya diikuti dengan keesokan harinya atau berapa hari kemudian, biasanya beberapa hari sih, nggak bisa langsung, baru kelihatan, oh berarti valid naik. Harga sengaja mereka tekan supaya ya terlalu gampang, jadi terlalu mudah kan. Ketika harga turun dan volume tinggi, orang beli banyak, ya kelihatan banget itu, oh pasti naik ini. Karena ketika harga murah, yang beli banyak. Anak kecil juga tahu itu, ya kan. Itu sebabnya kadang harga ditahan, dibikin koreksi dulu, koreksi lagi, nanti kemudian diakumulasi di bawah, nanti kemudian dia pelan-pelan mulai lakukan averaging, dan kemudian bam, dia naik. Jadi orang institusi, mereka itu selalu belinya itu buy low, sell high. Mereka tidak pernah itu buy high, sell high. Ya, lebih kalau buy high, sell high, karena mereka memaintain harga. Dalam proses terjadinya ketika harga terkerek naik, mereka kan juga jualan pelan-pelan. Mereka jualan tuh dari bawah. Ketika harga mulai naik, mereka mulai jualan, mengurangi porsi.
Dan ketika momentum naik, momentum bertambah kuat, kadang-kadang dalam bertrading, momentum itu kan datang bukan dari kita yang create momentum. Memang pada awalnya mungkin ada beberapa orang, beberapa kelompok yang meng-create momentum sehingga momentum ini jadi naik. Tapi analogi kayak gini, kayak bola salju. Waktu kita menggelindingkan bola salju, kita kan nggak tahu bola salju ini akan seberapa besar. Mungkin kalau Bapak Ibu sering nonton film kartun, ketahu lah ini. Dari atas puncak gunung kita gelindingkan. Kita pada waktu gelindingan itu bolanya kecil. Tapi kita nggak tahu seberapa besar nanti momentum bola ini akan besar. Pada titik tertentu, mungkin ya tingkat kecuraman tertentu, tambah dengan gaya gravitasi, itu bolanya itu ada punya daya dorong yang tambah besar sehingga menggulung, bisa membuat bola semakin besar. Sehingga efeknya jauh lebih besar. Nah, kadang mereka itu juga nggak mikir, oh kok bisa begitu ya, bisa naiknya dengan itu powerful. Dengan momentum itu, mereka juga, apa yang sudah mereka jual di bawah, mereka buyback di atas. Dengan harapan harganya bisa naik lagi, mereka jual lagi di lebih atas lagi. Nah, ini yang seringkali yang masuknya institusional pun buy high sell higher. Maksudnya mereka buyback untuk dijual lagi, buyback untuk jual lagi. Jadi mereka trading itu ketika momentumnya sudah berjalan, udah bergulir, itu baru mereka trading lagi di situ. Itu mekanismenya. Itu kita logika berpikirnya begitu. Jadi jadilah seorang trader retail yang mempunyai pola pikir seorang trader institusi, fund manager. Jadi kita harus beli itu santai, punya uh, target yang jelas. Kita itu mau ngapain sih di saham ini? Kita trading mau ngapain? Mau goalnya kita mau kemana sih goal kita gitu. Lagi-lagi saya mungkin bisa ambil contoh seperti Mitratel gitu, yang baru IP. Orang berkata bahwa katanya Mitratel bagus, katanya begini. Nah ini kok nggak kemana-mana, jelek. Sama ketika orang Bukalapak begitu, katanya bagus gini, tapi kok jadi begini. Nah ini juga ada nanti Goto. Orang jadi mulai pesimis dengan IPO-nya Goto ya, Gojek Tokopedia. Waduh, jangan-jangan ambiar lagi nih. Udahlah, nggak beli deh. Kembali lagi, pilihan membeli saham IPO, kalau buat saya adalah orang-orang yang memang kepengen untuk berinvestasi. Nah, kembali lagi, kalau kita buat retail, ngapain kita beli? Kalau saya loh ya, bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk tidak beli saham. Tapi kalau lihat kondisi seperti ini, belum tentu kan kita beli IPO dan dapat jatah dengan baik juga. Bahkan kadang-kadang mungkin harganya pun dapat harganya mahal hitungannya. Karena kayak contoh Mitratel, malah sekarang ada di level 770-an something, bawah harga IPO-nya 800. Bukankah lebih bagus dapat harga di bawah IPO? Nah, artinya tunggu aja koreksi dulu ketika beli. Dan mungkin ada orang yang berpikir gini, kalau kita nggak beli IPO-nya, siapa yang beli? Yang beli ya mereka orang-orang ini yang merasa atau memiliki keyakinan bahwa perusahaan ini memiliki hal yang bagus. Coba Bapak Ibu silakan lihat. Itu Mitratel yang beli dengan porsi gede, dengan persentase gede, siapa aja. Tapi harus tahu dulu, mereka-mereka ini yang beli dengan porsi besar ini, itu nggak butuh duit pada dasarnya. Mereka itu invest dengan patokan bahwa ini adalah uang dingin, dan ini target mereka itu long term, bahkan very long term, bisa sampai 5-10 tahun ke depan. Mereka tidak memikirkan besok bakal naik berapa persen. Mereka nggak mikir begitu. Yang mereka yakini adalah jika mereka invest di sini, mereka yakin bahwa perusahaan ini adalah perusahaan bagus. Dalam mungkin 5-10 tahun masih cukup relevan untuk bisa menyesuaikan atau mengikuti perubahan zaman. Karena kita tahu di saat-saat kondisi ini banyak terjadi disruptif dalam berbagai bidang kehidupan kita. Jadi pemilihan saham-saham saat ini lebih kepada mereka melihat nanti ini resiliency, daya tahan atau perusahaan ini untuk survive di masa yang akan datang. Itu mereka punya sudut pandang gitu. Jadi coba Bapak Ibu berpikirlah layaknya seorang institusi. Jadi kalau beli saham harus begitu.
Even ini saham mungkin saat ini masih masuk kategori gorengan. Ketika masuk masa kategori gorengan, seperti sebenarnya kategori apa sih yang masuk kategori ini gorengan apa bukan? Simpel sebenarnya. Lebih karena masalah value transaksi, nilai transaksinya, dan porsi jumlah saham yang beredar yang ada di market, dan seberapa banyak orang hold saham ini, dan seberapa besar atau jumlah saham ini diperdagangkan di market. Kalau size-nya kecil, dengan nilai transaksi yang kecil, nah artinya dalam kondisi tertentu ini bisa dikendalikan oleh sekelompok orang tertentu. Nah, itu masuk kategori goreng. Suatu saham yang masuk kategori gorengan ini bisa berubah menjadi bukan gorengan lagi ketika terjadi perputaran uang yang sangat masif dengan jumlah saham yang beredar dengan yang sangat masif, terjadi transaksinya dan banyak pihak yang ikut serta dalam bertrading di situ, akhirnya menjadi. Contohnya apa? Banyak contoh. Contohnya salah satunya adalah agro. Dulu sama sekarang udah beda. Terus apa lagi? Arto. Arto waktu awal-awal isu dia mau dibeli Gojek, Arto itu siapa sih? Ya, Bang Arto kalau saya ingat. Yang mana bahkan modal awalnya itu masuk bank kecil banget. Dibeli oleh tim yang memang punya, ya, story-nya Bapak Ibu bisa bisa nonton, bisa lihat, cari di banyak sekali cerita-cerita mengenai Arto ini yang akhirnya jadi kendaraan Gojek untuk masuk ke finance, ya. Terus kemudian apalagi ya? Ada banyak emiten yang dulunya valuasinya kecil dan tiba-tiba menjadi besar, dan ketika market cap-nya terjadi perputaran yang besar, itu udah bukan gorengan lagi. Sebaliknya, ada nggak sih Pak saham yang tadinya besar, sekarang menjadi nobody? Ada, bahkan terancam listing. Kita nggak sebut namanya deh. Atau ya oke, sebutlah, karena beritanya juga sudah ada di. Salah satunya adalah Sritek, ya. Kita tahu Sritek. Dulu Sritek masuk LQ45, transaksinya luar biasa, per hari bisa ratusan miliar. Sekarang kan disuspend. Banget. Ada lagi dulu Aisa. Aisa dulu juga, wah, orang banyak juluki Aisa itu sebagai the next of Unilever. Itu perusahaan 3 pilar. Solo juga. Dulu kayak mana dulu? Dan sekarang transaksinya kecil. Ada banyak yang emiten-emiten yang dulu transaksinya besar sekali, tapi sekarang jadi nggak ada. Salah satunya mungkin Bumi. Bumi itu zaman dulu itu wow, transaksinya gede banget tahun 2008. Sekarang banyak orang bahkan tidak mau. Walaupun ada, ya ada hanya fans khusus aja. Ya, itu yang bisa saya bagikan, saya sharing kepada Bapak Ibu semua hari ini. Jadi jangan khawatir dengan hilangnya kode broker bursa. Bukan berarti kita menjadi buta, nggak bisa trading. Nggak. Banyak cara untuk analisa, untuk trading. Saya saja sampai hari ini, saya tidak pernah tuh, bahkan, ya mungkin sesekali lah, tapi jarang sekali memakai kode broker. Saya tetap ada di teknikal. Cacat, kita analisa, kapan waktu terbaik untuk buy, kapan yang baik untuk sell. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu review. Kondisi market hari ini bagaimana sih? Bentar, ya, cek chartnya. Oh, oke. Saya bawain, jadi saya nggak IHSG-nya nih. Ya, oke. Kalau kondisi kayak gini, IHSG gimana? Pada dasarnya masih nguji support, ya.
Dia masih bergerak di support, dan good news-nya adalah dia tidak jebol selendang. Dan dia tidak buat lower low. Ini secerca harapan buat saya. Ini besok adalah hari Kamis, ya, hari Kamis, dan mau Jumat lagi sudah mau di akhir pekan. Tapi kita bilang, kemarin di awal November ini kita udah sebutkan, potensi untuk breakout, yes, tapi jangan-jangan bisa jadi adalah seperti November Rain, seperti lagunya Guns N' Roses. Jadi memang kebetulan curah hujan di bulan November itu juga tinggi sekali. Jadi ya bisa saja menutup bulan November ini candle-nya merah. Tapi merahnya kita lihat apakah merahnya dalam apa enggak. Kalau merahnya nggak dalam, kita anggap itu sebagai koreksi sehat, wajar, terjadi konsolidasi, untuk kemudian dia lanjut rebound lagi. Breakout all time high dan rally. Itu harapan kita di tahun 2022 bakal terjadi seperti itu. Oke, hari ini asing tercatat di market reguler membukukan net sell minus 435,8 miliar. Ini di pasar reguler ya, transaksi. Nah, underground-nya di pasar nego dan tunai yang tidak tercatat di transaksi bid offer yang kita lihat sehari-hari. Asing membuka net buy mencapai 800-an miliar. Tepatnya 855 miliar. Sehingga kalau diakumulasi di total antara nego dan reguler, pada dasarnya asing masih membuka net buy di 419 miliar. Berarti pada dasarnya masih oke banget. Jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini, indeksnya merah, market koreksi, tapi peluang untuk naik masih terbuka lebar. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, ya, dengan market merah ini masih aman. Dan transaksi hari ini cukup bagus, dengan volume yang bagus juga, senilai 11 triliun, masih oke banget, keren. Cukup oke lah, ya. Jadi IHSG, saya lihat, coba kita lihat ini kebetulan hari Rabu. Saya lihat weekly-nya, candle weekly juga masih bagus banget ya. Membentuk higher high, dan monthly-nya ini yang saya lihat, oh ternyata kondisinya pun masih hijau, jadi saya lihat aman lah ini. Masih akan segera rebound. Jadi manfaatkan kondisi saat ini sebagai peluang kita untuk buy on weakness. Makanya saya bagikan. Berpikirlah menjadi seorang institusi ya. Jadi ketika koreksi aja dapat barang diskonan. Ya. Itu dari composite. Terus coba kita lihat LQ45-nya bagaimana. Masih sideways ternyata. Belum mana-mana, masih stagnan ya. Terus kemudian Kompas 100 masih sama aja. IDX 30 coba masih sama. Artinya yang bikin market lagi kayak begini ya, itu ya saham-saham berbobot besar, blue chip. Tapi good news-nya adalah di indeks khususnya mereka, indeks segmented-nya mereka ya, itu tidak terjadi kayak bikin yang lebih rendah lagi kayak composite ini kan, cenderung lebih flat ya. Jadi saya bilang pada saya masih aman banget. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya. IDX Basic, wow, tertahan support. Nah ini oke banget kalau saya bilang, ini menarik nih. Terus consumer cyclicals rebound dari areal selendang, juga di support bagus, masih oke banget. Kalau lihat kayak gini sih udah deh, sekarang manfaatin aja buy on weakness ya. Sektor energi bahkan bikin higher high, menarik ya. Kita udah kode beberapa emiten yang masuk rekomendasi. Terus sektor finance rebound dari support. Nah kalau lihat sektor finance, saya cukup optimis besok dan lusa IHSG berpotensi untuk jauh. Sektor healthcare, walaupun dia koreksi, tapi dia tidak buat lower low, maksudnya candle-nya di bawah low kemarin, penutupannya, dan harganya juga saat ini masih di atas level support, ya, juga masih aman. Industri masih sideways, masih gerak flat, datar. Infrastructure, oke, nice.
pelan-pelan mulai naik, berusaha untuk naik. Ini adalah sektor yang berbobot besar juga ya. Telkom ini gede, cukup gede. Nomor 3 kalau nggak salah market cap dia. Terus non-cyclicals, tertahan support. Consumer ini menarik dicermati ya, emiten consumer. Silakan Bapak Ibu mau beli mungkin sampai kuartal pertama cukup oke lah, masih cukup oke untuk di hold. Properti, wow, tertahan level support. Ini spekulatif buy. Emiten-emiten properti mungkin dalam waktu dekat bisa segera rebound juga. Tekno, sektor tekno, ini hindarin dulu, dia jebol support, ya, goodbye. Portasi, nah dia udah disupport nih, selendang. Harapan saya ini dia kena ini, dia pullback. Walaupun biasanya dia bisa swing sampai ke tengah-tengah selendang, atau bahkan ke bottom selendang. Tapi so far, dalam pola uptrendnya, dia masih sangat aman dan masih dalam jalur naik yang sangat kuat. Ya, itu sektoralnya. Bagaimana dengan rekomendasi? Untuk besok apa sih yang bisa kita perdagangkan? Tadi ada saya sudah catat ya. Pertama, Bapak Ibu bisa cermati saham Pegas. Pegas ini kebetulan lagi dapat angin bagus ya, sentimen cukup bagus sehingga hari ini dia breakout dengan cukup powerful, breakout level 1570 dan tadi targetnya harusnya sudah kena di 1585 udah breakout. Nextnya mungkin selanjutnya dia ke 1635 dan 1685. Kita spek buy di sini. Habis Pegas ada Akra, rebound, ya, masuk kembali ke area support. Ini menarik, cermati karena dia udah di atas area support. Tepatnya udah di atas resisten. Tadinya udah turun, jadi resisten dan dia sudah breakout, dia sudah naik. Lebih bagus jika Akra bisa naik di atas ini level 4.440-an atau 4.500-an lah. Dia lebih valid lagi, ya. Berarti ini adalah momentum dia reversal, membalikan arah. Kemudian habis itu ada Cepin, silakan Cepin, dia juga spekulatif buy, kalau saya spekulatif buy. Emiten poultry, ya, ayam-ayaman, peternakan, mungkin menjelang akhir tahun, ya, hari raya menjelang akhir raya, daya beli masyarakat bertambah, konsumsi meningkat, ya, mungkin harga ayam juga nggak anjlok. Dulu kan harga telurnya anjlok, nah, sekarang moga-moga dengan sentimentasi mungkin bisa mengerek harga-harga bahan baku atau harga kebutuhan pokok yang salah satunya adalah poultry. Poultry itu sekedar Bapak Ibu ketahui adalah kita ketahui daging ayam itu adalah protein ya, protein, dan salah satu protein terbesar di Indonesia konsumsinya salah satunya adalah dari ayam. Ini ayam ini menyangkut hajat hidup orang banyak rupanya ya. Terus tebik oke ya, dia udah breakout juga hitungannya. Kita lihat dia ada area side bawah dan dia sudah lanjut bikin higher high. Silakan. Nah, kalau saya bilang tebik ini kita boleh nawar-nawar, mungkin dalam beberapa waktu dia bisa saja swing. Ini kalau saya panjangin, ini masih sangat relevan. Ini ya kalau saya panjangin. Ini arealnya dan resisten ini kalau lihat lagi side. Target sementara ke sini dulu ya, pin. Tebik. Kemudian dia lanjut lagi. Kalau lihat weekly-nya sih pada dasarnya dia masih aman banget. Weekly-nya keren banget nih, weekly-nya keren banget. Kemudian terakhir adalah Arto. Nah, Arto ini unik. Kenapa saya bilang unik? Kemarin itu saya warningnya begini kan, kebetulan. Pak, ini jebol support kita nih. Lendang. Bahkan Skyline. Gimana? Saya bilang kita kasih ultimatum. Besok kalau Arto turun di bawah 14.400 atau 14.375, jual. Nyatanya begitu dia kena level itu, mendadak dia rebound. Beruntunglah yang kemarin yang memiliki pola pikir institusi, yaitu
Beli ketika justru malah orang mau jualan. Jadi ada coach kita yang malah belanja ketika dia lagi swing ke 14.000, 13.75, dia nawarin 14.400 dan BEM hari ini naiknya lumayan signifikan. Nah, saya kenapa rekomendasikan Arto? Saya rekomendasikan Arto dengan catatan ya, bukan berarti besok langsung dihajar kanan atau langsung beli. Tapi kita coba nawar, lebih bagus jika Arto bisa naik kembali ke atas lendang. Dia bisa lagi ke atas nih, 1625. Dan harapan saya bisa breakout lah. Kalau sampai terbentuk pola Arto sampai ke sini, itu membentuk pola head and shoulder. Ini satu, ini head-nya, ya ini head-nya, dan ini adalah shoulder-nya. Jadi, kalau bisa begitu, wow, potensi naik cukup besar. Head and shoulder inverted, head and shoulder ya, head and shoulder terbalik gitu. Itu banget. Cermati aja, cermati. Kalau memang begitu, Arto berpotensi untuk lanjut. Bentar. Kita lihat di weekly juga kelihatan nih, ada pola inverted head and shoulder. Kalau bisa rebound naik ke sini, wah, keren lah ini. Ya, itu rekomendasi kita untuk besok, pada esok hari. Lanjutnya kita masuk segmen berikutnya, yaitu ulasan. Ada ulasan nggak ya hari ini ya? Coba saya cek tadi. Belum lihat. Coba kita lihat. Oh, hari ini nggak ada yang request. Cuma satu. Ya, kita nggak apa. Akra. Hari Akra. Nah, Akra kebetulan sudah saya masuk rekomendasi. Jadi nggak usah dibahas lagi ya. Jadi pada saya Akra juga. Oke, Bapak Ibu, itu video yang kita buat hari ini untuk besok ya. Hari ini kita bahas judul bagaimana sih cara berpikir. Ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya. Semoga besok market bisa sesuai apa yang kita analisakan. Ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube Binance Stock Indonesia. Dukung kami untuk membagi-bagikan, mempromosikan channel YouTube ini. Banyak yang dikejar. Oke, stay safe semua, stay healthy, happy cuan, and God bless.